Kalau ada pengamat yang bilang Sintayong itu curang, memata-matai Irak. Saya jadi mau tahu itu pengamat itu mendapatkan lisensi pengamat. Lisensi pengamatnya di mana? Apakah dia nembak? Saya rasa saudara-saudara ya, memata-matai tim lawan di sepak bola itu hal yang biasa, hal yang normal, wajar. Bahkan itu juga dilakukan tim sekelas Brasil, Argentina, Italia, Real Madrid, Barcelona. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita perbincangkan, akan ada yang kita percakapkan, akan ada yang kita bacotkan. Semua tentang sepak bola di Asia Tenggara, baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat, baik yang berguna maupun yang tidak berguna, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Bebas saudara-saudara, bebas. Yang penting sopan. Dan untuk edisi hari ini saudara-saudara, untuk edisi hari ini kita akan menganalisis, mengulas, membedah, menilai, yaitu membacotkan. Kita akan memperbincangkan tentang calon lawan tim nasional Indonesia di grup F. Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan dimulai bulan depan, November bulan depan. Nah, Indonesia tergabung di grup F bersama Irak, bersama Vietnam alias Vietcong dan Filipina. Itu adalah 3 tim yang relatif berat. Relatif berat, juga bisa relatif setara, juga bisa relatif lebih rendah. Pokoknya grup yang menarik saudara-saudara, grup yang sama juga nantinya akan dihadapi di Piala Asia, kecuali Filipina yang akan digantikan Jepang. Nah, ini grup yang penuh dengan tantangan. Jadi kalau ada Sintayong memata-matai Irak, memata-matai Vietnam, memata-matai Filipina, itu ya wajar. Normal, masuk akal, dan itu juga dilakukan semua pelatih di seluruh dunia. Sekelas Pep Guardiola, sekelas Jose Mourinho, sekelas Luis Felipe Scolari, semuanya melakukan itu. Nah, ini akan seperti apa saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita analisis, akan kita bacotkan. Bacotin di edisi kali ini saudara-saudara. Jadi begini saudara-saudara, jadwal jadwal kualifikasi di zona di zona Asia yang grup F, khususnya di fase grup itu sudah keluar setelah Indonesia dipastikan mengalahkan Brunei Darussalam dari babak pertama playoff. Skornya 6-0 2 kali. Jadi agregat 12-0. Dan sesuai jadwal saudara-saudara, pertandingan pertama Indonesia itu akan dimulai bulan November tanggal 16 dan tanggal 21. Itu semuanya away. Away. Tanggal 16 itu kita akan main di Basra. Kalau nggak salah ya, di Basra itu di Irak Selatan. Ya, semoga tidak ada bom di situ. Semoga kondisi Irak sudah stabil, sudah damai. Jadi tidak ada perang lagi, tidak ada kericuhan. Karena Irak itu kan kondisinya tidak stabil lah. Kadang bom masih sering, bom bunuh diri, bom serangan itu masih sering terjadi. Tembak-menembak itu masih sering. Tapi semoga tidak. Itu di Basra tanggal 16. Kemudian nanti tanggal 21 itu di Manila kalau nggak salah. Di Manila atau di mana ya? Tapi itu di kandangnya Filipina lah, itu tanggal 21 November. Jadi Indonesia itu menghadapi 2 pertandingan awal itu dengan away. Ini bagus saudara-saudara, ini bagus sekali. Jadwalnya menurut saya sangat menguntungkan Indonesia karena nanti 2 pertandingan terakhir itu Indonesia akan main di home. Itu kan lebih bagus, lebih menguntungkan, lebih kalau menurut saya lebih menyenangkan lah. Lebih menyenangkan. Kenapa? Karena pada bulan November itu kan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Jadi tampaknya FIFA
sudah mengatur jadwalnya supaya Indonesia, timnas senior Indonesia itu main away terlebih dahulu. Dan itu terjadi itu nanti melawan Irak dan melawan Filipina kita away lebih dahulu, dan itu akan memberikan bagus sekali saudara-saudara, bagus karena lebih baik itu home main kandang itu terakhir daripada main kandang pertama. Kayak ingat waktu kualifikasi Piala Dunia 2022. Nah, itu kan Indonesia tidak diuntungkan sekali. Tapi yang sekarang ini Indonesia diuntungkan. Ya mungkin saja karena lobby Ketua Umum PSSI dengan presidennya FIFA mungkin. Irak ini, saudara-saudara, menghadapi Irak ini, kita nggak bisa main-main lah. Ini bukan tim dari Asia Tenggara yang sering kita jumpai, yang kita kerap bertemu. Kita pernah bertemu Irak beberapa kali kalau nggak salah ya, tetapi jarang dan sudah sangat lama. Dan Irak ini juga tim dari Middle East, dari Timur Tengah yang memang tidak sebagus Arab Saudi, tetapi mereka sering mengejutkan tim-tim besar di regionnya mereka, di kawasan mereka, di kawasan Timur Tengah. Walaupun ini harus fair juga menilai saudara-saudara, walaupun kita harus mengakui bahwa 6 pertandingan terakhir yang dijalani Arab Saudi ini, saudara-saudara, itu tidak pernah menang. 6 pertandingan terakhir di FIFA Matchday, pokoknya di pertandingan uji coba internasional. Mereka kalah 2 kali dari Rusia dan Kolombia. Kalahnya dari Rusia dan Kolombia, saudara-saudara ya. Kalah ini tim level dunia juga. Kemudian bermain imbang dengan India, dengan Thailand di Kings Cup. Mereka kemudian di Kings Cup itu Irak itu kalau nggak salah juara, tetapi dia selalu menangnya adu penalti. Di waktu normal 90 menit itu selalu imbang melawan India 2-2 dan imbang dengan Irak dengan Thailand 2-2. Kemudian menang adu penalti 5-4. Nah, dua-duanya dia menang adu penalti 5-4. Kemudian pada FIFA Matchday Oktober itu mereka ikut turnamen di Jordania. Namanya Jordan Turnamen. Di semifinal itu mereka imbang 0-0 dengan Qatar, kemudian lolos ke final melalui adu penalti dengan 6-5 menang. Kemudian menang lagi melawan Jordania di final adu penalti juga 5-3. Setelah bermain imbang 2-2. Ini memang tim ini beruntung sekali, bro. Saudara-saudara, Irak ini dilatih oleh pelatih dari Spanyol, namanya Jesus Casas ya, bukan Jesus Navas, bukan. Jesus Casas ini adalah mantan asisten di tim nasional Spanyol tahun 2018 sampai 2022. Itu berarti dia asistennya Luis Enrique. Dia asistennya Luis Enrique dan Robert Moreno, saudara-saudara. Kemudian dia juga pernah menjadi asisten di Watford. Watford itu kalau nggak salah Havi Gracia. Betul. Waktu Watford dilatih oleh Havi Gracia. Dia juga pernah melatih di Cadiz B, kemudian di tim juniornya Cadiz. Kemudian saat menjadi pemain itu ya tidak terlalu bagus lah, tidak terlalu bagus. Waktu itu dia hanya main di klub-klub menengah seperti Cadiz, seperti Jerez, seperti Puerto Real, pokoknya klub-klub. Tetapi sebagai pelatih itu dia sudah melatih Iran sejak 5 November 2022 dan persentase dia sebenarnya juga biasa-biasa aja, saudara-saudara. 41,67%. Masih lebih. Dan secara kualitas kepelatihan itu masih lebih bagus Sintayong, saudara-saudara. Kita harus jujur mengakui, masih lebih bagus Sintayong. Kemudian, ini yang penting, Irak itu, saudara-saudara, mengandalkan banyak sekali pemain abroad. Pemain yang berbasis di luar negeri, baik pemain Irak yang main di luar negeri maupun pemain keturunan. Kenapa bisa seperti itu? Ya kan kita tahu sendiri, saudara-saudara, kondisi dalam negeri Irak itu tidak stabil. Mereka perang selama bertahun-tahun. Kemudian sekarang kondisinya sudah normal, tapi gejolak itu masih ada. Masih sering terjadi letupan, masih sering terjadi konflik politik. Kadang perang tembak-menembak masih sering terjadi. Jadi wajar kalau pemain sepak bola mereka merantau ke luar negeri, baik yang keturunan maupun yang pemain lokal. Mereka juga punya liga, tetapi liga mereka juga
tidak terlalu kompetitif lah, tidak terlalu kompetitif seperti Liga Qatar atau Liga Saudi Arabia atau Liga Uni Emirat Arab atau Liga Iran. Nah, kayak begitu. Tetapi mereka punya pemain-pemain yang menurut saya cukup bagus, saudara-saudara, cukup bagus sekali. Pemain Irak yang paling terkenal di Indonesia, dipuja, ya dikenal itu cukup populer itu ya Zidane Iqbal itu, saudara-saudara. Zidane Iqbal itu kan jebolan Manchester United dan musim ini dia pindah ke Belanda, ke FC Utrecht. Nah, kebetulan di FC Utrecht itu kita punya Ivar Jenner. Tetapi Ivar Jenner main di Jong Utrecht, sementara Zidane Iqbal ini main di FC Utrecht yang tim A, tim utama. Nah, sayangnya dalam FIFA Matchday edisi Oktober ini dia nggak bermain karena cedera, saudara-saudara. Dan kemungkinan juga ya, berharap saja nanti bulan depan waktu ketemu Indonesia ini si Zidane Iqbal ini masih cedera. Tetapi saudara-saudara, Irak ini bukan hanya soal Zidane Iqbal. Mereka juga punya beberapa pemain yang berbasis di luar negeri yang cukup bagus. Contohnya ini si Ali Al-Hamadi itu main di Wimbledon. Wimbledon itu kalau nggak salah di Championship Division di League One itu, saudara-saudara. Kemudian ada lagi Danilo Al-Saed itu main di Norwegia, di Sandefjord. Norwegia sama dengan si Sain Patinama. Kemudian ada lagi pemain seperti Osama Rashid. Osama Rashid itu main di Vizela. Vizela itu di Portugal. Kemudian ada lagi Amir Al-Amari itu main di Halmstad. Halmstad itu di Swedia. Swedia. Kemudian ada lagi yang main di Qatar seperti Basar Resan. Wah, Basar Resan ini pemain gelandang yang sangat bagus, sangat berpengalaman. Kemudian sangat bagus lah, saudara-saudara. Ada lagi pemain yang main di Thailand itu seperti Frans Putros. Nah, itu main di Port FC di Thailand. Kemudian ada lagi Rebin Sulaka, itu main di Swedia di Brommapokama. Itu. Kemudian ada lagi Ali Adnan. Ali Adnan ini juga pemain yang sangat bagus, pemain belakang yang tangguh, yang sangat berpengalaman. Itu main di Iran, di Mes Rafsanjan. Itu pemain bagus. Ada juga kipernya main di Iran itu seperti si Fahad Talib. Nah, tetapi ada juga pemain-pemain lokal Irak yang cukup bagus yang main di kompetisi dalam negeri seperti si Aiman Hussein. Itu main di Al-Quwa Al-Jamia. Kemudian Muhammad Ali itu main di Al-Shorta. Kemudian ada lagi seperti si Asman Atwan itu main di Zako. Nah, itu pemain-pemain lokal yang menurut saya cukup bagus yang memang harus diperhatikan. Yang harus kita waspadai adalah Filipina, saudara-saudara. Filipina ini, saudara-saudara, sekarang ini memang dilatih oleh pelatih yang dulu kalau nggak salah melatih di Laos, Michael Weiss, pelatih dari Jerman. Tetapi kalau kita melihat materi pemain Filipina yang untuk Piala AFF, untuk SEA Games dengan untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti pasti akan berbeda, saudara-saudara. Berbeda sekali. Kalau di event seperti kualifikasi Piala Dunia itu Filipina ini benar-benar akan menampilkan pemain-pemain kelas dunia. Pemain-pemain naturalisasi mereka. Pemain-pemain keturunan yang mayoritas berbasis di Eropa. Pemain-pemain seperti Neil Etheridge yang sekarang main di Birmingham City. Itu kemungkinan juga akan dipanggil, saudara-saudara. Selain tentu saja pemain yang main di Liga Indonesia seperti Julian Schwarzer Garcia atau siapa ya, yang anaknya Max Schwarzer itu yang main di Arema, seperti Kike Linares itu juga kemungkinan tetap akan dimain. Kemudian si Daisuke Kato, Mike Ott, kemudian Kenshiro Daniel, kemudian seperti si Anthony Pintus, Charlie De Murga, kemudian seperti si Rontini yang main di Persita, itu pasti akan dipanggil. Itu pasti yang main di liga-liga di lokal di Asia Tenggara. Tetapi yang main di luar negeri yang punya kualitas kelas dunia seperti pemain yang di Jerman itu, saudara-saudara, itu pasti akan dipanggil, saudara-saudara. Rafael Obermeier, kayak begitu, itu pasti akan dipanggil untuk pertandingan level dunia.
Kemudian seperti Gerrit Hoffmann yang pemain keturunan Jerman yang main di Antalya Sport, itu pasti akan dipanggil saudara-saudara. Begitu pula dengan John Patrick Strauss yang main di Hansa Rostock, itu pasti akan dipanggil saudara-saudara. Selain juga pemain-pemain yang saya sebut tadi yang main di Asia Tenggara, di Indonesia, main di Thailand seperti Bienvenido Maranon, kemudian seperti Jose Curan, Joshua Gromen yang main di Thailand, itu pasti akan dipanggil. Dan ini Filipina yang nanti ini pasti saya bisa pastikan akan berbeda saudara-saudara, dan tidak akan bisa kita pandang sebelah mata seperti halnya Filipina yang tampil di Piala AFF saudara-saudara. Lain yang harus kita waspadai saudara-saudara adalah Vietnam. Tentu saja Vietnam saudara-saudara, Vietnam. Tetapi saudara-saudara, harus kita pahami Vietnam sekarang itu berbeda dengan Vietnam eranya Park Hang-seo. Vietnam eranya Philippe Troussier ini bukan Vietnam yang dulu lah, kira-kira seperti itu. Seperti yang kemarin saya bahas, Vietnam sekarang ini sudah kembali ke setelan pabrik. Sudah kembali ke asal dia, aslinya itu mainnya seperti itu. Kalau kita bandingkan dengan Vietnam eranya Park Hang-seo, saudara, wah itu luar biasa, saudara. Vietnam Park Hang-seo itu main itu determinasinya bagus, mereka ngotot, mereka menyerang, pressingnya itu keren, pressingnya keren. Sejak defensive line-nya tim lawan itu mereka sudah menekan. Kemudian pemainnya mereka itu melakukan kombinasi serangan yang bervariasi, umpan 1-2, kemudian menekan umpan dari sayap, pressing pemainnya cepat, menekan semua, menekan semua, dan mereka tidak punya takut-takutnya saudara-saudara. Vietnam yang di Park Hang-seo itu berani sekali mereka menyerang, mereka membombardir, mereka berani mengurung. Ketika mereka bertahan itu mereka pertahanannya sangat disiplin. Kemudian ketika melakukan serangan balik, counter attack itu juga sangat cepat, sangat efektif, sangat itu bisa membuat lawan itu kelabakan. Itu Indonesia sudah berkali-kali jadi korbannya Vietnam, baik Indonesia senior maupun Indonesia U23. Yang pokoknya yang asuhannya Park Hang-seo itu beda sekali. Tetapi di era Philippe Troussier ini saudara-saudara, Vietnam itu bermain tidak terlalu, determinasinya kurang saudara-saudara. Philippe Troussier ini saya lihat dia mencoba ingin mengikuti jejak Park Hang-seo. Dia ingin menyerang, dia ingin membawa Vietnam ini menekan, tetapi saya melihat taktiknya itu tidak terlalu bagus. Taktiknya sangat mudah dibaca dan para pemain itu juga terlihat kurang bergairah. Beda dengan eranya Park Hang-seo. Dan mungkin saja juga karena kebosanan juga saudara-saudara. Karena mereka bermain terlalu lama sebagai tim bersama-sama dan tidak ada variasi, tidak ada pemanggilan pemain-pemain baru yang berkualitas, yang monoton lah intinya. Di era Philippe Troussier ini Vietnam jauh lebih monoton. Jadi peluang Indonesia besar untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia di grup F ini, saudara-saudara. Saya percaya Indonesia akan bisa setidaknya menjadi runner-up di grup F. Saya punya keyakinan itu. Kenapa? Karena Indonesia di era Sintayong ini juga bermain jauh lebih bagus. Kemudian progresnya, perkembangannya itu lebih baik. Ketika melawan Brunei itu bermain lebih bagus lah. Walaupun kita tidak bisa apple to apple ya. Tidak bisa membandingkan secara pasti karena kualitas Brunei itu ya tentu saja 2 level di bawah Indonesia. Tetapi secara permainan Indonesia bagus, secara mental juga bagus. Kita sudah pernah bertanding melawan Argentina. Kita bertanding melawan tim yang lebih kuat seperti Turkmenistan, seperti Palestina. Itu kita sudah bertanding juga melawan Curaçao dengan Burundi, tim-tim yang punya peringkat lebih bagus dan Indonesia mampu mengatasinya. Ini saya percaya. Kemudian jangan lupa Indonesia itu kemungkinan akan mendapatkan tambahan amunisi pemain baru. Saya nggak tahu ya apakah pemain naturalisasi keturunan itu seperti si Jay Itzes, kemudian Nathan Choaon, kemudian si siapa lagi ya, Kevin Dick Bakar Besi itu sudah bisa main pada bulan November itu atau tidak saya belum tahu. Tetapi prosesnya yang khususnya Jay Itzes dan Nathan Choaon ini sedang berjalan dan kemungkinan itu bisa. Kalau Piala Asia mungkin bisa ikut. Tetapi kalau untuk kualifikasi Piala Dunia saya nggak tahu. Tetapi saya harap sih bisa, karena itu pemain semuanya adalah pemain di posisi belakang. Itu akan membuat defensive line Indonesia sangat kuat. Indonesia akan punya tim dengan
pertahanan yang menurut saya akan sangat bagus setidaknya di Asia Tenggara atau mungkin juga di Asia, saudara-saudara. Karena itu pemain-pemain belakang yang si Jay Itzes itu kan center back yang tingginya 190 kalau nggak salah, itu tinggi sekali. Kemudian Nathan Choaon itu juga full back yang bagus. Belum lagi ada Sandy Walsh, belum lagi ada Sean Patinama. Sandy Walsh itu juga bisa bermain sebagai gelandang tengah. Sean Patinama juga bisa bermain sebagai gelandang tengah atau begitu. Jadi formasinya variasi serangan itu akan lebih bagus dan saya rasa Indonesia punya peluang besar untuk setidaknya menahan imbang Irak away, menahan imbang Vietnam away, mengalahkan Vietnam di home, mengalahkan Irak home, mengalahkan Filipina home, menahan imbang atau mengalahkan Filipina di away. Itu aja targetnya, nggak usah muluk-muluk. Kalau itu bisa tercapai, Indonesia bisa setidaknya menjadi runner up, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar tentang persaingan, tentang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, khususnya di grup F yang akan melibatkan Indonesia, Irak, Vietnam dan Filipina, saudara-saudara. Itu tadi grup yang kita harus meresponnya dengan hati-hati. Secara teori itu memang berat, tetapi secara di lapangan itu belum tentu. Secara sekilas itu kelihatannya Indonesia bisa mengimbangi, memberikan perlawanan karena kita terhindar dari klub-klub yang super tangguh seperti Jepang atau Korea atau Arab Saudi. Tetapi di lapangan itu juga bisa, ya istilahnya apalah, bahasa Ugandanya itu tricky. Bahasa Uganda ya, tricky. Tricky itu apa ya? Bukan curang ya. Licin, cerdik. Menjebak lah, kira-kira menjebak gitu. Jadi seolah-olah itu susah padahal tidak. Seolah-olah itu ringan padahal berat. Kayak begitu. Jadi kita harus memperlakukannya dengan hati-hati. Sintayong dan tim pelatih itu harus benar-benar mengamati lawan itu dengan seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya dengan sungguh-sungguh untuk menganalisis dan menentukan skema terbaik. Dan saya rasa peluang Indonesia untuk lolos ke babak berikutnya itu cukup terbuka, saudara-saudara. Cukup terbuka kalau kita bermain dengan penuh keyakinan dan dengan analisis yang matang. Kalau kata Sun Tzu, kenalilah lawanmu, kenalilah dirimu. 1000 kali berperang kamu akan memenangkannya. Kira-kira seperti itu, saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup ya, saudara-saudara, pembahasan kita hari ini, pembacotan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah, saudara-saudara. Tetapi kalau benar, saudara-saudara, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip, jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop. Oke, saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih membosankan. Salam olahraga dan merdeka!